Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Susan, tingkat 1 Akbar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Adibina Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi proses infeksi. Yang pertama itu definisi infeksi. Menurut Harry dan Potter tahun 2005, infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme dan berproliferasi atau menggandakan diri di dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Infeksi merupakan berkembang biaknya penyakit pada hospes disertai timbulnya respon imunologik dengan gejala klinik atau tanpa gejala klinik. Faktor-faktor penyebab infeksi: yang pertama bakteri, yang kedua virus, 3 parasit, dan 4 fungsi. Cara penularan infeksi: yang pertama bisa melalui kontak. Kontak bisa melalui kontak langsung ataupun tidak. Yang kedua udara. Udara bisa ditularkan melalui debu atau loves. Yang ketiga alat-alat. Dan yang terakhir adalah vektor atau serangga. Proses infeksi: yang pertama periode inkubasi, yang kedua tahap pretrauma, yang ketiga tahap sakit, dan yang keempat pemulihan. Selanjutnya adalah tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah rubor atau kemerahan. Hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan. Saat reaksi peradangan timbul, terjadi pelebaran atriola yang mensuplai darah ke dalam peradangan, sehingga lebih banyak darah yang mengalir ke mikrosirkulasi lokal dan kapiler meregang dengan cepat, terisi penuh dengan darah. Hal ini disebut dengan hiperemia atau kongesti yang menyebabkan warna merah lokal atau peradangan akut. Yang kedua adalah kalor atau panas. Kalor ini disebabkan pula oleh sirkulasi darah yang meningkat dan darah yang memiliki suhu 37 derajat Celcius disalurkan ke permukaan tubuh yang mengalami peradangan lebih banyak daripada daerah yang normal. Yang ketiga yaitu dolor atau rasa sakit. Perubahan pH lokal atau kontraksi lokal yang tertentu dan pengeluaran zat seperti stamin atau zat proaktif juga dapat merangsang ujung saraf nyeri. Rasa sakit juga dapat disebabkan oleh tekanan yang meninggi akibat pembengkakan jaringan yang meradang dan mengakibatkan peningkatan tekanan lokal yang dapat menimbulkan rasa sakit. Keempat yaitu tumor atau pembengkakan. Pembengkakan ditimbulkan karena pengiriman cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan interstitial. Campuran cairan dan sel yang tertimbun di daerah peradangan disebut dengan eksudat. Yang terakhir adalah fungsi alesa. Fungsi ini juga disebut dengan fungsi yang hilang. Disebut fungsi yang hilang karena adanya perubahan fungsi secara superficial, bagian yang bengkak dan sakit disertai sirkulasi dan lingkungan kimiawi lokal yang abnormal sehingga organ tersebut terganggu dalam menjalankan fungsinya secara normal. Tindakan pencegahan infeksi. Yang pertama itu cuci tangan. Cuci tangan merupakan aspek yang paling penting. Yang kedua memakai sarung tangan. Yang ketiga memakai perlengkapan perlindungan diri atau APD. Yang keempat menggunakan teknik aseptik. Yang keempat menggunakan teknik aseptik. Yang kelima memproses alat bekas pakai dengan baik. Yang keenam menangani peralatan tajam dengan benar, menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan, serta pembuangan sampah secara benar. Itulah penjelasan dari saya.